Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhari Aprilia Hasana dengan NIM 234201433. Saya mahasiswi program studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perkembangan kognitif teori Piaget. Di sini saya akan yang pertama yaitu pengertian. Perkembangan kognitif menurut Piaget merujuk pada proses bagaimana anak-anak mengembangkan kemampuan berpikir, memecahkan masalah dan memahami dunia di sekitar mereka. Piaget percaya bahwa perkembangan kognitif terjadi melalui serangkaian tahap, di mana setiap tahap ditandai dengan cara berpikir yang berbeda dan lebih kompleks daripada tahap sebelumnya. Bagaimana kita memperoleh pengetahuan skema kognitif dan proses kognitif? Menurut Piaget, kognitif berkembang melalui penyempurnaan dan transformasi struktur mental atau skema. Skema adalah sistem mental yang tidak dapat diamati yang mendasari kecerdasan. Piaget percaya bahwa semua skema, semua bentuk pemahaman diciptakan melalui kerja dua proses intelektual bawaan. Yang pertama, organisasi dan adaptasi. Organisasi adalah proses di mana anak-anak menggabungkan skema yang ada menjadi skema intelektual yang baru dan lebih kompleks. Misalnya, seorang bayi yang memiliki refleks memandang, menjangkau, dan mencengkram. Cara mengatur skema yang awalnya tidak menghubungkan ini menjadi struktur yang lebih kompleks, menjangkau yang diarahkan secara visual yang memungkinkannya untuk menjangkau dan menemukan karakteristik banyak objek menarik di lingkungan. Adaptasi adalah kecenderungan bawaan untuk menyesuaikan diri dengan tuntunan lingkungan. Adaptasi terjadi melalui dua aktivitas yang saling melengkapi. Yang pertama, asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah proses penafsiran pengalaman baru dengan menghubungkannya ke dalam skema yang sudah ada. Akomodasi adalah proses memodifikasi skema yang ada untuk menggabungkan atau menyesuaikan dengan pengalaman baru. Tahap perkembangan kognitif Piaget. Yang pertama ada tahap sensori motor dari lahir hingga 2 tahun. Tahap kedua itu tahap operasional dari 2 tahun sampai 7 tahun. Tahap ketiga ada tahap operasional konkret dari 7 tahun hingga 11 tahun. Dan yang terakhir ada tahap operasional formal dari 11 tahun ke atas. Yang pertama di sini tahap sensori motor dari lahir hingga 2 tahun. Selama periode sensori motor, bayi mengkoordinasikan masukan sensorik dan kemampuan motorik mereka, membentuk skema perilaku yang memungkinkan mereka untuk bertindak dan mengenal lingkungan mereka. Pengembangan kemampuan pemecahan masalah di sini ada 6. Yang pertama, aktivitas refleks sejak lahir hingga 1 bulan. Tahap aktivitas refleks, periode ketika tindakan bayi sebagian besar terbatas pada melatih refleks bawaan, mengasimilasi objek baru ke dalam skema refleks ini. Misalnya, menghisap selimut dan mainan, dan mengakomodasi refleksi mereka terhadap objek barunya. Memang ini bukan kecerdasan tinggi, tetapi adaptasi primitif ini merupakan awal dari pertumbuhan kognitif. Yang kedua ada reaksi sirkular primer dari usia 1 hingga 4 bulan. Saat bayi menemukan secara kebetulan bahwa berbagai respon yang dapat mereka pancarkan dan kendalikan, misalnya menghisap jempol, mengeluarkan suara menderu, memuaskan dan karenanya layak diulang. Tindakan berulang yang sederhana ini disebut reaksi sirkular primer, selalu berpusat pada tubuh bayi itu sendiri. Disebut primer karena merupakan kebiasaan motorik pertanda yang muncul, dan sirkular yang berulang. Yang selanjutnya ada reaksi sirkular sekunder. Dari usia 4 sampai 8 bulan, bayi menemukan lagi-lagi secara kebetulan bahwa mereka dapat membuat hal menarik terjadi pada objek di luar tubuh mereka sendiri, seperti membuat suara karet, seperti membuat bebek karet
seperti membuat suara bebek karet dengan meremasnya. Skema baru ini yang disebut reaksi sirkuler sekunder juga diulang untuk kesenangannya yang ditimbulkannya. Menurut Piaget, minat mendadak bayi usia 4 hingga 8 bulan pada objek eksternal menunjukkan bahwa mereka telah mulai membedakan diri dari objek yang dapat mereka kendalikan di luar lingkungan sekitar. Selanjutnya ada koordinasi reaksi sekunder dari usia 8 hingga 12 bulan. Antara usia 8 hingga 12 bulan selama subtahap koordinasi reaksi sirkuler sekunder saat bayi mulai mengkoordinasikan 2 atau lebih tindakan untuk mencapai tujuan sederhana. Misalnya, jika Anda meletakkan mainan yang menarik di bawah bantal, bayi berusia 9 bulan mungkin mengangkat bantal dengan satu tangan sambil menggunakan tangan lainnya untuk meraih mainan. Selanjutnya, reaksi sirkuler tersier. Pada saat usia 12 hingga 18 bulan, bayi mulai mengeksperimen secara aktif dengan objek dan mencoba menemukan metode baru untuk memecahkan masalah atau menghasilkan hasil yang menarik. Misalnya seorang bayi yang awalnya meramas bebek karet agar berbunyi, mungkin sekarang memutuskan untuk menjatuhkannya, menginjaknya, dan menghancurkannya dengan bantal untuk melihat apakah tindakan ini akan memiliki efek yang sama atau berbeda pada mainan tersebut. Dan yang terakhir di sini ada pemecahan masalah simbolik pada usia 18 hingga 24 bulan. Puncak pencapaian tahap sensori motor terjadi saat bayi mulai menginternalisasi skema perilaku mereka untuk membangun simbol mental atau gambar yang kemudian dapat mereka gunakan untuk memandu perilaku di masa mendatang. Sekarang bayi dapat bereksperimen secara mental dan mungkin menunjukkan semacam wawasan tentang cara memecahkan masalah. Selanjutnya, yang kedua itu tahap pra-operasional 2 hingga 7 tahun. Periode pra-operasional ditandai dengan munculnya fungsi simbolik kemampuan untuk membuat satu hal, kata, atau objek mewakili sesuatu yang lain, mengacu pada pengetahuan bahwa suatu entitas dapat mewakili sesuatu selain dirinya sendiri sebagai wawasan representasional. Transisi dari balita yang ingin tahu dan melakukan segala hal menjadi anak prasekolah yang kontemplatif dan simbolik ini sungguh luar biasa. Misalnya, pertimbangkan bahwa karena anak usia 2 hingga 3 tahun dapat menggunakan kata-kata dan gambar untuk mewakili pengalaman mereka. Mereka sekarang cukup mampu merekonstruksi masa lalu dan memikirkan atau bahkan membandingkan objek yang tidak ada lagi. Tahap yang ketiga yaitu tahap operasional konkret pada usia 7-11 tahun. Selama masa operasional konkret, Piaget, anak-anak dengan cepat memperoleh operasi kognitif dan menerapkan keterampilan baru yang penting saat ini. Berpikir tentang objek dan peristiwa yang telah mereka alami. Operasi kognitif adalah aktivitas mental internal yang memungkinkan anak-anak untuk memodifikasi dan mengatur ulang gambar dan simbol mereka untuk mencapai kesimpulan yang logis. Dengan operasi baru yang hebat ini dalam gudang kognitif mereka, anak-anak sekolah dasar berkembang jauh melampaui pemikiran statis dan terpusat dari tahap pra-operasional. Beberapa contoh pemikiran operasional itu adalah logika, konservasi, dan relasional. Dan tahap yang terakhir adalah tahap operasional formal dari usia 11 tahun ke atas. Menurut Piaget, pemikiran yang mengesankan dari anak-anak operasional konkret terbatas karena mereka hanya dapat menerapkan skema operasional mereka pada objek, situasi, atau peristiwa yang nyata atau dapat dibayangkan. Interferensi transitif dari operator konkret misalnya
memungkinkan hanya akurat untuk objek nyata yang hadir atau pernah hadir secara fisik. Anak-anak berusia 7 hingga 11 tahun belum dapat menerapkan logika relasional ini pada penanda abstrak seperti X, Y, dan Z yang kita gunakan dalam aljabar. Sebaliknya, operasi formal yang pertama kali terlihat antara usia 11 dan 13 tahun adalah tindakan mental yang dilakukan pada ide dan proposisi. Pemikiran tidak lagi terikat pada fakta atau yang dapat diamati, karena operator formal dapat bernalar secara logis tentang proses dan peristiwa, hipotesis yang mungkin tidak memiliki dasar dan kenyataan. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.